Ya Allah, khususkan kepada Bapak Ibu yang sudah selalu berpartisipasi dalam program Masjid Darul Ilmin, ya Allah, berikanlah keberkahan pada usia dan hidup mereka, ya Allah. Lancarkanlah rizki mereka, ya Allah. Kabulkanlah segala hajat-hajat mereka, ya Allah. Lancarkanlah usaha mereka, ya Allah. Jadikanlah keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Jadikanlah anak keturunan mereka sebagai anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Mampu membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyi rasulil karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya sampai detik ini. Bersyukur atas pemberian Allah kepada kita selama ini. Bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan nikmat iman dan Islam sehingga bisa menjalankan perintah kepada kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini alhamdulillah walaupun terguyur hujan dari kemarin sore, ini sore lagi. Hari ini kita tidak bisa melihat sinar matahari ya, karena selalu mendung dan hujan. Mudah-mudahan ya semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah. Hadis tentang syariat salat Isra. Anas bin Malik
radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid lalu duduk berzikir hingga terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, adalah hal itu berpahala seperti pahala untuk melakukan haji atau umrah. Ya, Nabi mengatakan sempurna, sempurna, sempurna. Dikuatkan oleh hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid jami', ya, kemudian tetap tinggal di tempatnya hingga melaksanakan sholat 2 rakaat, adalah hal itu berpahala seperti pahala orang berhaji atau berumrah dengan haji dan umrah yang sempurna. Pelajaran yang dapat kita ambil, yang pertama adalah sholat setelah matahari meninggi seukuran batang tombak agar waktu terlarang telah berakhir. Sholat ini dinamakan sholat isyraq. Ya, banyak pendapat yang menyampaikan kalau di dalam jadwal itu disampaikan, ya, apa namanya, menjelang, ya mungkin dari sini belum terlihat itu kan, sampai di kita ini belum terlihat, tapi sekarang kita dimudahkan dengan adanya jadwal sholat, ya. Jadi menunggunya itu dengan zikir, dia bisa baca Quran, sholawat, kemudian murojaah hafalan atau taklim, lalu kemudian ditutup sebelum ia meninggalkan tempat sholatnya atau tempat masjid, lalu kemudian dia mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah, ya, maka dia mendapatkan seperti pahalanya orang berumrah atau berhaji. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, sholat isyraq adalah sholat duha. Namun jika kamu menunaikannya di awal waktu saat matahari terbit dan telah meninggi dari ufuk seukuran batang tombak, menurut pandangan kasat mata itu dinamakan sholat isyraq. Apabila ditunaikan di akhir waktu atau di pertengahan waktu, itu dinamakan sholat duha. Ya. Yang ketiga, sholat isyraq tergolong sholat duha karena ulama rahimahullah mengatakan bahwa waktu sholat duha dimulai sejak matahari meninggi seukuran batang tombak sampai menjelang zawal. Jadi kalau ada yang bertanya kapan waktu mengerjakan sholat duha yang sempurna, ya, maka perkiraannya disampaikan hanya dengan ukuran, yaitu ketika matahari setinggi tombak. Nah, ini tombaknya yang dibuat siapa itu kan? Kalau yang tombak yang dipakai Rasulullah, ya karena orang ya sejaman dengan Rasulullah itu pasti tinggi besar, ya. Kita ini mungkin di Indonesia ini termasuk yang mempunyai postur tubuh pendek, ya. Ini dari teman-teman yang mereka sering membimbing umrah atau membimbing haji, itu nek ketemu dengan orang India, orang Pakistan, kan, orang Indonesia ini sak kelek itu kan. Berarti kan ada postur tubuh yang lebih tinggi, ya. Dan ciri khasnya ya kita ini terlihat pendek, kecil gitu kan. Padahal usianya sudah dewasa. Ya, jamaah insyaallah dimuliakan Allah. Zawal, ya, sampai matahari terlihat bergeser. Nah, ini menjadi juga perdebatan. Waktu sebelum dibuat jam, ya, atau jadwal, para sahabat ya hanya melihat matahari. Dan jangan mesti berpikiran, muncul pertanyaan, bagaimana kalau seperti hari ini Ustaz? Menentukan apa? Menentukan waktu zuhur bagaimana, menentukan waktu asar bagaimana, kan tidak terlihat. Dan kalau dulu memang Rasulullah SAW niki mendekati bulan Ramadan, ya.
mengirim ya salah satu atau dua orang yang dikirim oleh Rasulullah ya ke ujung timur dan barat untuk melihat di bukit. Setelah mereka kembali, ditanya sama Rasulullah, wahai sahabat, apakah kamu melihat bulan? Kalau dijawab, ya, demi Allah ya Rasulullah, saya tadi melihat bulan. Sudah mengucapkan demi Allah, Rasulullah kemudian mengucapkan, besok kita puasa. Kalau belum, maka digenapkan bulan itu menjadi 30 hari. Ya, seperti itu. Saat ini sing nginceng bulan nggih. Kata sa Indonesia men dikumpulke malah ora sida salat tarawih niki jam 09.00 dereng rampung, jam 10 belum selesai. Tapi memang inilah sebenarnya yang menjadi membuat kita dewasa dengan permasalahan seperti ini. Ya, mungkin di rekan-rekan kita yang ada di Muhammadiyah mereka sudah bahkan 1 bulan sebelum puasa sudah tahu ini hari ini nih puasanya. Ya, tapi banyak juga ulama yang memang harus melihat. Nah, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, dalam kondisi seperti ini gitu kan, mendung nek diteropong pun pasti juga terhalang oleh awan ya, kecuali pas nanti hari penentuan tanggal 1 Ramadan itu memang kondisinya cerah dan sudah tidak hujan lagi, mungkin bisa. Nah, ya mungkin bisa dipadukan di antara ru'yatul hilal dengan hisab ya, menghitung dan melihat ya. Monggo panjenengan mengambil yang mana kan gitu. Kalau hasil daripada ru'yatul hilal sama dengan hisab ya, menghitung ya, berarti tidak ada permasalahan. Seringnya kita itu seperti itu Pak. Kalau melihat satu kajian di sana, di sana kajiannya mengucapkan salawatnya dengan Sayyidina, yang di sini tidak. Ya, masa setiap hari yang lain ini sudah membahas Syiah, yang lain sudah membahas antar negara, yang lain sudah membahas ekonomi. Kita ini dari dulu masih ya khilafiyah, tidak selesai-selesai itu kan. Maka kelemahan yang ada di kita ini ketika kita ngaji itu kan, dengan satu ustadz, dengan satu kiai, maka yang lain sudah dianggap wah ini paling benar saya, yang lain salah ya. Anggapan kita yang seperti ini sebenarnya menutup ilmu-ilmu yang sebenarnya masuk kepada kita, menghambat ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu dan belajar, maka sesungguhnya lebih banyak guru itu lebih baik, sehingga kita bisa mengerti oh ini pendapatnya seperti ini, yang itu pendapatnya seperti ini, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, lamanya menurut perhitungan jam sekitar 15 menit atau semisal itu ya. Itu adalah sholat isyraq dan merupakan sholat duha, karena pelaksanaan sholat duha dimulai sejak matahari meninggi seukuran batang tombak hingga menjelang zawal ya. Jadi sholat zuhur pun sering, kalau tidak ada waktu, tidak ada jam, itu mungkin sering meleset ya, karena dikerjakannya sholat zuhur ada waktu yang dilarang ya, setelah ba'da subuh, ba'da asar dilarang sholat. Kemudian pada waktu, ada satu hadis lagi mengatakan matahari tepat di atas kepala ya. Jadi ketika cirinya bagaimana Ustaz? Ya, ketika kita menancapkan tombak atau tongkat ya, tidak ada bayangannya ya, berarti disitulah titik di mana sholat itu dilarang pas waktu zawal, artinya sebelum bergeser gitu. Jadi berarti itu titik matahari di sana ya, dilarang mengerjakan sholat. Biasanya sholat zuhur, walaupun sekarang kadang-kadang sekarang mungkin lebih jam 12.00
atau lebih 5 menit atau 10 menit. Ya, waktu dulu sebelum ini ya sholat zuhur itu kadang-kadang jam setengah 12, jam setengah 12 lebih 5 menit. Loh, kok belum jam 12 kok sudah adzan gitu kan. Ya, karena memang perhitungan matahari dan bumi itu apa namanya kok matahari. Bumi itu selalu bergeser, memutar ya, mengelilingi matahari pada saat tertentu ya, kondisi bumi di belahan yang paling jauh dengan matahari. Pada kondisi tertentu bumi dekat dengan matahari ya. Jadi itulah kekuasaan Allah, Pak ya. Jadi boten kok salate maju mundur, artinya kadang-kadang jam 12 ya. Subuh kan sekarang juga seperti itu ya. Ini menjelang puasa saya yakin pasti balik lagi ya. Biasanya seperti itu, balik lagi. Yang dulu pernah sholat subuh itu adzannya jam 4 kurang seperempat pernah ya. Sekarang jadi setengah 5 bahkan lebih ya. Kalau selesai sholat ini kalau tidak salah sudah jam 5 kurang 10 ya, jam 5 kurang 15 ya, karena sholat dan zikir ya. Bisa jadi nanti pas ketika puasa jadi balik malam lagi ya. Waktu itu saya ingat ketika puasa dan pasti apa namanya imsak di setengah 4 atau jam 4 kurang seperempat sudah imsak, karena sebentar lagi mendirikan sholat subuh ya. Kemudian poin yang kelima, sholat duha lebih utama dilaksanakan di akhir waktu daripada di awal waktu ya. Ini pendapat Pak ya. Ada yang mengatakan sholat duha itu paling utama kapan itu kan ya, di antara jam 9 sampai jam 10 ya. Ada yang mengatakan jam 10, antara jam 10 sampai jam 11 ya, tergantung zawalnya itu nanti jam berapa kan gitu. Jadi akhir daripada sholat duha itu ya ketika matahari sudah tegak di atas kepala ya. Sholat duha lebih utama dilaksanakan pada akhir waktu tadi. Kesimpulannya, 2 rakaat sholat isyraq adalah 2 rakaat sholat duha. Hanya saja jika disegerakan pelaksanaannya di awal waktu, yaitu saat matahari meninggi seukuran batang tombak, itu adalah sholat isyraq ya. Jika di akhiran pelaksanaannya di akhir waktu, itu adalah sholat duha, bukan sholat isyraq ya. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita lanjutkan materi kita pada kitab Minhajul Muslim. Pertemuan terakhir saya sampaikan tentang tahiyat akhir ya. Ada yang mengucapkan, kemarin saya jelaskan, at-tahiyatu lillah ya. Ini pendapatnya Ibnu Mas'ud, at-tahiyatu lillah wa sholawatu wat tayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendapatnya Ibnu Abbas ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Belakangnya sama. Ada lagi ditambah dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad ya, sampai terakhir. Kemudian ada yang mengucapkan hanya dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai ya. Tapi sholawat yang dikatakan Nabi, bagaimana sholawat yang baik ya, maka sebagaimana bacaan sholawat yang dibaca sempurna saat melakukan tahiyatul akhir, tahiyat akhir.
Allahumma inni a'udzubika, ya kemarin, minal azab, min azabil qabri wa azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masihid dajjal. Ya, tambahannya itu. Kemudian ditambah dengan doa, ya, menurut doa yang dicontohkan di dalam Quran atau di dalam hadis. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang setelah itu baru mengucapkan salam, ya. Duduk ketika mengucapkan salam, dikerjakan dan mengucapkan duduknya sempurna, ya. Kaki kanan mancat, kaki kiri masuk di bawah kaki kanan, ya. Mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketika menoleh ke kanan dan ke kiri. Dari Abu Ubaidah bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu salam ke kanan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan menoleh ke kiri dengan membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengeraskan keduanya. Jadi bacaan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang ke kiri juga sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuannya sampai seperti apa? Yaitu bisa melihat jamaah di samping kanan ataupun samping kirinya, kecuali dia sedang uzur, gitu kan. Kemudian hal yang sama juga dilakukan sahabat Ammar bin Yasir. Siapa ini Ammar bin Yasir? Masih ingat, Pak? Ammar bin Yasir itu yang terkenal dengan sirahnya adalah yang bapak ibunya ditarik dengan kuda. Ada yang ditarik ke kanan dan ke kiri, akhirnya menghentak, ya, tangan dan kakinya lepas, ya, sebagian ke kiri sebagian ke kanan. Jadi tangannya dua ditarik oleh dua kuda, kakinya dua juga ditarik oleh dua kuda. Jadi orang tuanya Ammar bin Yasir itu disiksa oleh kaum kafir Quraisy di saat itu karena ketahuan masuk Islam. Ya, nanti kalau seandainya engkau bertekad untuk mengikuti agama Muhammad, kata orang kafir waktu itu, maka ibumu ini akan disiksa sampai mati. Ya, pokoknya di antara keduanya. Dan kalau tidak ibu atau bapaknya, ada yang ditombak, Bang, ya, dari duburnya sampai ke mulutnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi orang dahulu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan lagi dengan ujian kekurangan harta. Ya, penak itu orang sekarang kalau kita membaca tentang sirah Nabawi, ya, orang sekarang diuji dengan kekurangan harta. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sisi yang lain menguji umatnya dengan kelebihan harta. Pun sak pase, Bang. Ya. Jadi sebagaimana kisahnya putri dan putranya Nabi Adam. Lahir dua putra, lahir dua putri. Ya. Karepe dijodohkan bersilang. Waduh, jodohnya sing Qabil dan Habil, kok Adam. Ya, Adam. Ya, jadi untuk memperbaiki keturunan, ya. Jadi yang sing ganteng karo sing biasa, sing perempuannya yang cantik dengan laki-laki yang biasa, sehingga anaknya menjadi bagus-bagus, ayu-ayu, kan gitu. Ya, tetapi apalah daya, itulah terjadi pembunuhan yang pertama. Wah, ora trimo. Ya, akhirnya sampai terjadi pembunuhan. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke Ammar bin Yasir tadi,
menguji keimanan orang-orang terdahulu yang hidup sezaman dengan Rasulullah, itu taruhannya nyawa. Nek sekarang paling cuman kajian dibubarkan, itu kan. Terus napa boleh Pak? Ya. Beda pendapat ya, masjid satu yang di Solo itu malah napa? Satu tempat digunakan 2 kali sholat Pak. Goro-goro pendapat menentukan satu Syawal itu berbeda. Ya, seperti sebagaimana dulu yang saya lakukan di daerah Juwiring sana, itu juga gitu. Ya, tapi mereka saling memahami, tidak pecah ya. Pokoknya yang ikut sholat hari ini monggo, yang ikut sholat meyakini bahwa tanggal 1 Syawalnya masih besok monggo. Jadi satu tempat lapangan itu digunakan untuk 2 kali sholat Idul Fitri. Ya, artinya yang meyakini hari ini sholatnya hari ini, yang kemarin kan beda pendapatnya, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Ya, nek makmume tinggal ikut imam. Sekarang godaan yang paling besar itu imam Pak. Setiap jamaah tanya, Pak Ustadz ini sholatnya hari Sabtu atau hari Ahad? Saya sholatnya tanggal 1 Syawal gitu kan. Ya, jadi biar tidak pecah itu. Jadi kalau saya jawab hari Sabtu, ada yang ikut saya kemudian mengatakan, oh Ustadz wae hari Sabtu masuk ke sholatnya hari Ahad. Saya guyoni gitu. Karena jawaban saya, kalau saya menjawab tanggal dan hari, mereka bisa pecah. Ya, saya sampaikan monggo Bu, panjenengan ngambil keputusan yang mana, lalu kemudian yang jelas jenengan meyakini dan tidak mengolok-olok yang lain, sehingga tidak terjadi perpecahan. Ya. Kemudian tadi Ammar bin Yasir mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika salam pertama, dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi pada salam kedua. Ya, beda pendapat Pak. Yang pertama tadi lengkap semuanya, kanan kiri lengkap. Kalau yang Ammar bin Yasir ini mengucapkan yang ke kanan lengkap, yang ke kiri cuman Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi dari Wali bin Hujr ya radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, saya sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan salam ketika menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika menoleh ke kiri, beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, jadi salam mawon diatur ini di dalam sini ya. Mengucapkan perbedaan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ketika menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini siapa yang meriwayatkan? Hadis riwayat Abu Dawud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga, saya melihat Rasulullah SAW. Nah, Ibnu Mas'ud ini langsung ya. Jadi tentang Quran, kemudian fikih, ini yang dekat dengan Rasulullah, satu Ibnu Abbas, yang kedua Ibnu Mas'ud. Jadi saya melihat berarti Ibnu Mas'ud ini menyaksikan langsung Rasulullah saat sholat gitu kan. Rasulullah SAW melakukan salam ke kanan dan ke kiri, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, yang menjadi perdebatan kita ya, jadi Rasulullah ini sholatnya mohon, kalau kita membahas nih sudah mendekati Ramadan, kalau ada yang mengatakan wah kamu sholatnya tidak sama seperti Rasulullah, nek Rasulullah itu sholatnya 23, riwayate sopo, terus dilakukan di mana, harus jelas. Ya, saya tidak menyalahkan orang yang tua. Ada yang juga kengkeng Rasulullah itu sholatnya 11 rakaat sudah sama witirnya. Yang penting tahu itu dalilnya siapa, lewat jalur hadis mana. Ya. Padahal yang jelas yang dilakukan Rasulullah, sholatnya berbeda dengan saat ini Pak. Ya, saat ini kita full 30 hari, kalau tidak sakit, tidak uzur, sholat terus nang masjid. Ya, saya tes itu waktu itu kan, sholat ini ku mboten wolu Pak, sholat ini ku tetap 23. Ya, monggo. Ya, ketika sudah tidak bisa disampaikan, akhirnya kita bertukar pikiran dengan mengucapkan dalil.
lalu mengucapkan apa yang panjenengan mengambil dalil dari mana? Monggo kita diskusi, saya bawa ke rumah ya untuk saling menyampaikan pendapat ya, sehingga beliau menyampaikan Rasulullah ya seperti kita ini loh Pak, sholatnya mesti terlikur nang masjid terus, perlu digarisbawahi nang masjid terus. Apa betul Rasulullah SAW saat melakukan sholat tarawih waktu itu selalu mengerjakan di masjid? Salah ya, bahkan Rasulullah ketika sholat di masjid itu paling pol 4 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga Rasulullah sudah tidak mengerjakan sholat tarawih di masjid. Beliau pulang mengerjakan sholat tarawihnya di rumah. Nek jenengan nurut kalih Rasulullah kudune sholatnya mboten ten masjid. Artinya ini untuk memahamkan beliau nek Rasulullah lah terus lan jenengan kok nggih mboten kan sholat ten masjid terus Pak Ustaz. Karena saat sebenarnya akhirnya diceritakan Pak dari awal sejarahnya terjadi sholat tarawih bagaimana, saat sahabat Abu Bakar bagaimana ya, kapan sholat tarawih itu dikerjakan full di masjid, yaitu saat Khalifah Umar bin Khattab ya, akhirnya dicontoh oleh sahabat sekarang ya. Soalnya nek mboten dikerjakan bersama-sama, bukan kita menyalahkan Rasulullah, Rasulullah pun seperti itu pasti ada maksud baiknya ya. Soalnya nek Rasulullah mengerjakan saat itu full 30 hari, pasti kita menganggap orang yang tidak mengerjakan sholat tarawih di masjid kafir. Saya mungkin jadi ngono Pak, kafir kue orang ngerjakan sholat tarawih, orang podo karo Rasulullah. Wong Rasulullah yang ngerjakan, nah saya kan wong Rasulullah tidak mengerjakan sholat mawon jadi dianggap mengerjakan sholat, apalagi mengerjakan sholat gitu kan. Jadi orang ini sepeninggalan semakin jauh dari kita sumber ilmu itu kan, maka pendapatnya itu juga semakin jauh ya. Kudu ini berwudu ya, artinya dengan mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada lagi wa ja'alni min ibadikas sholihin. Wis tekan wa ja'alni min ibadikas sholihin. Rasulullah orang ngono ya. Sekarang tuh gitu nggih, orang wis jarang baca buku, kajian juga jarang, tahu-tahu ya pada saat tertentu dia mengaku aku paling mudeng. Nah, ini yang disalahkan ya. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi riwayat Ibnu Mas'ud, salam pertama mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dan salam kedua mengucapkan assalamualaikum ya. Jadi assalamualaikum warahmatullah, yang kedua assalamualaikum. Nah, boleh. Kemudian dari Wasi bin Hibban, beliau pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang tata cara sholat Nabi. Saat salam beliau pun mempraktekannya. Diantaranya Wasi menyebutkan bahwa Ibnu Umar mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ketika menoleh ke kanan dan mengucapkan assalamualaikum ketika menoleh ke kiri ya. Saat ini ada juga yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah gitu. Tapi mengucapkan enggak? Mengucapkan, hanya saja didengar sama orang lain dan yang ke kiri tidak didengar oleh orang lain. Nah ini mungkin kalau nyandak, wah jamaah kene pinter-pinter gitu. Salamnya tak gawe tengah-tengah. Jadi orang melu pendapatnya sopo-sopo. Iya enak lagi. Jadi orang tuh kadang-kadang seperti itu. Wah, gandeng di sini. Saya juga pernah terjadi kepada saya. Saya dihadapkan dengan satu jamaah, misalnya ketika memimpin sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Ini saya bingung ini. Di masyarakat itu mayoritas mengikuti siapa gitu kan. Maka saya pernah dipesan sama guru saya, wis kowe maca podo karo sing mbok pahami ya,
Contoh Pak, ketika mengawali bacaan Al-Fatihah Pak, di kampung saya ini kan, kalau orang mengucapkan Allahu Akbar, imam ya ramoco Bismillahirrahmanirrahim, langsung kayak mesti wong Muhammadiyah. Jadi di kampung saya itu gitu, susah memang, karena pengetahuan mereka juga sampai di situ, padahal pendapat itu lebih kuat. Mana yang lebih utama? Ketika mengucapkan orang yang pergi haji umrah, mboten nenten bacaan imam sing beda, kabeh padha. Walaupun imamnya ganti-ganti sholat isya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil, imamnya ganti mekahi panggah ngono wae Pak. Ra ono sing pertama Bismillahirrahmanirrahim, Indonesia, kan kampung kula niku. Ya. Jadi padahal itu semuanya ada pendapatnya. Nek ora nek pendapatnya itu terus piye Pak, bentrok mungkin yakin. Dua-duanya itu ada pendapatnya, tapi yang sering dikerjakan Rasulullah ya membaca bismillahnya itu sir, pelan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kadang-kadang anak-anak tuh membaca di sana. Saya di pondok itu gitu Pak, sholat maghrib saya mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sholat isya Bismillahirrahmanirrahim, gen mudeng Pak. Loh Ustaz iki yo maca sing pertama nih alhamdulillah, bingung ya, mesti ada yang tanya ya. Dulu pas awal-awal Mas Falah ini juga tanya, kok macane kok beda-beda, Ustaz lali tuh. Lucu. Bukan lupa, biar kamu tahu ya, saat ketika saya mampir di Karanganyar, kebetulan Pak, saya jagongan dulu kali takmir. Pak, di sini itu mayoritas warga kalau zikir keras Pak. Ini di lain waktu sholat Pak. Jadi saya datang ke situ langsung tanya tentang yang urgent, dan ketika sholat subuh itu biasa mereka dipimpin kunut Pak. Saya datang jam 4 sore, habis sholat isya Pak, kalau ngedur ngapal nih Pak. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, sampai selesai. Wa tawallana biman hadait, ya sampai terakhir sholat subuh tinggi ya. Jadi kita harus menyamakan sebenarnya. Ini sama sepersis yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Podo Pak. Nek kita kekeh ya dengan melakukan cara kita yang kita kerjakan di pondok, tidak berdoa saat takbir iktidal kedua, itu tidak membaca doa kunut sebagaimana yang dia kerja, akan menimbulkan masalah ya. Engkau jamaahnya jadi wah, mungkin sepeninggalan kita, karena kita mabit di situ cuma 3-4 hari, sepeninggalan kita warga tanya. Saya juga bermalam di salah satu warga itu, kebetulan warganya paham ya, karena ada jamaah umroh yang ikut di situ. Itu sudah jadi binaan kita ya. Akhirnya kita nginep di situ, makan di situ, kita ujian tahfidz di masjidnya. Akhirnya mau nggak mau kita ikut warga. Soalnya mayoritas di situ, kalau seandainya kita kekeh Bismillah orang nganggu itu kan, lalu kemudian doa kunut ogah, zikir ora iso, wah kan nanti akan menimbulkan pertanyaan. Pak Warso namanya itu ditanya pasti, Pak kemarin yang pondok sini itu ya pasti di sepeninggalan kita akan tanya, besok lagi jangan ke sini Pak, itu bahaya. Mungkin pandangan mereka gitu. Karena kita menghindari hal-hal yang seperti itu, maka wis cari yang selamat aja. Toh juga kita tidak keluar dari syariat Islam gitu kan, tidak keluar dari cara-cara yang diajarkan Nabi. Yukur niku Pak, ngalai ngapalke wayangan Allahumma tina fiman hadi, nganti di simak nih tat, simak ojo nganti salah tat. Soalnya mboten kulino ya, mboten kulino make itu ya. Kemudian salam sekali dengan hanya mengucapkan assalamualaikum ya. Aisyah menceritakan tata cara sholat Nabi, begitu juga dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha ya, itu dekat sekali dengan Nabi Pak ya. Fikih Ibunda Aisyah yang meriwayatkan hadis itu banyak sekali, termasuk ini. Kemudian beliau salam sekali mengucapkan assalamualaikum dengan mengangkat suaranya sehingga membangunkan kami ya. Assalamualaikum, selesai Pak. Jadi assalamualaikum ya, dilanjutkan dengan suara yang lirih, assalamualaikum, tapi hanya di rakaat, hanya di salam pertama toh. Nah ini jadi bukan
kok kayak ngucap ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua assalamualaikum warahmatullah, ada lagi assalamualaikum, kok ora dilanjut nih. Padahal keempat pendapat itu semua pernah dilakukan Rasulullah. Ya, pasti Rasulullah ini punya alasan kenapa melakukan hal demikian. Ya, tentunya bukan karena nafsu beliau, tapi ini memang karena perintah Allah. Sehingga saat Nabi sholat bersama sahabat yang lain di satu tempat, mungkin ada sahabat di sana yang lainnya juga tidak ikut bersama Nabi. Adalah pas Nabi sholat di satu tempat di perjalanan, yang ikut adalah Siti Aisyah. Ya, akhirnya Siti Aisyah bersaksi Rasulullah sholatnya gur mengucapkan assalamualaikum. Ya, saat di satu waktu Rasulullah pergi, ya, sedang safar, dan ada sahabat yang lain seperti Wasi. Rasulullah sholat dengan mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah. Jadi kan Rasulullah kan ya tidak seperti kadang-kadang sholatnya ya pas perjalanan, tidak hanya di satu masjid toh, Pak. Ya, begitu juga saat wudhu. Ya, ini di dalam kitab Bulughul Maram dibahas di sini. Ya, bagaimana wudhunya Rasulullah itu ada pendapat, misalnya bab wudhu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai banyak sekali, Pak. Jadi Rasulullah ketika wudhu bersama dengan Hasan dan Husain, ada kisah terakhir, Pak. Ya, dulu Hasan dan Husain ini masih kecil. Ya, tentunya karena Hasan Husain ini cucunya Rasulullah SAW, pasti dekat dengan Nabi. Ya, ketika Nabi melakukan wudhu, tanya, ya, kalau bahasanya kita kan Hasan Husain dengan Rasulullah itu kan mbah gitu. Ya, simbah, mbah Nabi Muhammad kan gitu. Kalau kita sekarang kan manggilnya seperti itu karena memang cucu langsung yang terdekat dengan Nabi. Ketika mengingatkan sahabat Nabi yang saat itu keliru mengerjakan wudhu atau kurang sempurna, apa yang dilakukan Hasan Husain? Ada satu kisah saya masih ingat betul, Pak. Waktu itu saya membahas mempelajari kitab Bulughul Maram, disampaikan oleh Ustadz saya, ya, Ustadz Irfan Effendi, dia di Kelenjar rumahnya. Disampaikan saya betul bagaimana cara mengingatkan cucu Nabi. Ada sahabat yang kurang, dan wudhu itu kan harus sempurna, ya, terbasuh oleh air semuanya. Waktu itu yang sering dilakukan kesalahan oleh kita di bagian samping bawah mata kaki atau bagian belakang, ya, tumit, ini masih masuk kategori anggota yang wajib dibasuh oleh air wudhu. Hadisnya jelas sekali, keras, Pak. Barang siapa yang dia mengerjakan wudhu dan salah satu anggota wudhunya tidak terbasuh sempurna oleh air wudhu, maka yang tidak terbasuh itu akan dibakar di neraka. Walah kursi Ustaz, sidik mau kena mawoe melonyoh itu kan. Apalagi di belakang tumit nih, Pak. Di belakang kaki ini kan biasanya ketika sing diocorke ke keran itu yang depan, yang belakang itu pasti tidak terbasuh. Ya, maka dari itulah Hasan dan Husain menyampaikan, Sain Husain nek porne saiki niku menyindir tapi alus. Mosok wudu sikilmu lho, Sen. Husain. Ya, mburi iki urung kebasuh, engko dibakar ning neraka. Apa iya, San? Padahal Hasan ini adik Husain masih. Nek niki asli, Pak, namanya Hasan Husain. Tapi nek Hasan Husain cucu Rasulullah tuh gitu. Wah iya, itu jarene Mbah Nabi Muhammad gitu. Oh iya toh, saya baru ingat. Akhirnya yang wudhu di sampingnya sahabat Rasulullah, yang menjadi posisinya sahabat Rasulullah ini nginguk, Pak. Coba jenang wudhu orang yang dua ini, wudhumu kok ora sempurna toh, Sen? Mesti dia juga ikut. Oh iya, sikilku. Oh, Pak Nur. Sampai itu mengadu kepada Rasulullah. Dan hadis ini populer sekali, Pak. Jadi dari situlah saya mengingat waktu itu jani
pelajarannya sulit Pak, tapi saya mengingat kisah yang seperti ini tidak didapatkan di kitab ya. Jadi pelajaran mungkin di ngapunten ada yang Ustadz menyampaikan satu kitab ya, ada yang Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, ada yang Minhajul Muslim, ada yang kitab yang lain Durusul Lughah. Podo bukune Pak, ketika disampaikan oleh orang yang berbeda pasti ada satu kisah atau pelajaran yang berbeda juga ya. Maka sebenarnya betul yang disampaikan ulama, ilmu niku ada di kitab, kuncinya adalah para guru, ada ulama, ada ustadz, ada orang-orang yang paham dalam bidang tersebut, itu sebenarnya yang memegang kuncinya. Sehingga tanpa itu ya, tanpa bertanya dengan para guru, maka mungkin kita bisa tersesat saat memahami ilmu tersebut ya. Maka kita berhati-hati atas itu ya. Mungkin sampai di sini dulu yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kiblat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.